Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2881. Setelah mengantar ayah dan putri keluarga Hart pulang, Charlie menuju Shangri-La. Rosalie telah menunggu di sini untuk ibunya, Yashita. Dia tidak sabar setelah menunggu sepanjang malam. Ketika mobil tiba di pintu masuk hotel, Charlie berkata kepada Ishak, "Ishak, tolong antar Nona Harker ke atas." "Saya tidak ikut," Yashita bertanya. "Tuan Wade tidak naik dan duduk dulu." Charlie berkata sambil tersenyum. "Ini sudah larut. Aku akan langsung pulang." Yashita mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Wade sudah memberi saya perjalanan khusus. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, Tuan Wade dapat menelepon saya langsung." Charlie berkata, "Oke, saya akan menghubungi Anda jika ada sesuatu yang harus dilakukan. Kita sudah sepakat sebelumnya, sekitar 100 juta yuan per tahun. Nona Harker bisa kirim nomor rekening nanti. Saya akan mentransfer uangnya, sedangkan pil yang tersisa, saya akan memberikannya dalam beberapa hari. Saya akan memberikannya kepada Anda." Yashita berkata, "Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, Tuan Wade. Kita memang menyetujui pembayaran 1 tahun. Tetapi kami baru tiba di sini. Anda tidak perlu memenuhi semua janji 1 tahun secepatnya." "Tidak apa-apa." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Nona Harker, cepatlah. Kurasa Rosalie menunggumu dengan sangat cemas." Yashita sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, kalau begitu aku naik dulu." Pada saat ini, Ishak membantu Yashita membuka pintu belakang. Yashita keluar dari mobil dan memasuki hotel bersama Ishak. Tepat ketika Charlie ingin meminta pengemudi Villa Elite Thompson, dia melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berjalan keluar dari hotel melalui jendela mobil. Dia terkejut melihat mereka adalah kakek dan cucu yang sama yang dia lihat di Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill. Pada saat itu, Charlie menebak bahwa mereka berdua pasti ahli Feng Shui. Dan ada kemungkinan besar mereka datang untuknya. Tetapi keduanya tampaknya tidak memiliki niat jahat. Jadi Charlie tidak menyerang mereka terlebih dahulu. Namun tak disangka, orang kedua ini tinggal di Shangri-La Hotel. Charlie memanggil Ishak dan berkata, "Ishak, 2 pria yang baru saja keluar dari hotelmu. 1 tua dan 1 muda usia 20-an. Bantu saya mencari tahu apakah mereka tinggal di Shangri-La. Kalau tinggal di sini, periksa informasi perumahan mereka dan beri saya umpan balik." Ishak segera berkata, "Baik, Tuan Muda. Saya akan mengaturnya sekarang." Saat Charlie turun dari mobil di depan gerbang Villa Elite Thompson, Ishak mengiriminya pesan suara di WeChat. "Tuan, saya baru saja memeriksanya. Mereka berdua memang tinggal di Shangri-La. Yang tua bernama Carvalho, dan yang muda bernama Mike. Keduanya check-in dengan paspor Amerika. Dari Amerika Serikat." Charlie sedikit mengernyit dan menjawab, "Kebetulan keluarga Harker ada di sini. Beritahu Tuan Harker, minta dia mengirimkan 2 pria gesit untuk mengawasi mereka. Jika ada gerakan, segera laporkan kepada saya." "Baik Tuan Muda." Charlie tidak tahu asal-usul Carvalho dari Amerika Serikat, tetapi dia merasa bahwa orang ini tampaknya termasuk sekte seni rahasia Feng Shui. Dia teringat Master Feng Shui yang dia temui di Gunung Winteri, Chandler Leonard. Namun, ketika keduanya bertemu, meski langsung cocok, persahabatan antara pria itu seperti air. Tidak satu pun dari mereka meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Jadi, Charlie menghubungi kakeknya. Pada awalnya, Chandler diundang oleh kakeknya untuk memilih kembali kuburan leluhur keluarga Wade. Dia kontak pasti menyimpan Chandler. Pada saat ini, Yeremia sedikit terkejut saat menerima telepon dari Charlie. Dia berkata sambil tersenyum, "Charlie, ada apa kamu ingat menelepon tulang tua ini?" Charlie tidak berbasa-basi. Dia langsung berkata, "Saya mendengar kakek mengenal seorang ahli Feng Shui Amerika.
Saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan. Bolehkah kakek memberi saya nomor teleponnya? Yeremia berkata dengan heran. Oh, di mana kamu mendengarnya? Charlie tersenyum. Ada rumor di luar. Yeremia berkata sambil tersenyum. Ya, ada. Tuan Leonard, seorang perantau tua Tionghoa di Amerika Serikat. Tetapi Tuan Leonard semakin tua. Ketika dia meninggalkan Eastcliff, dia meminta saya tidak mengundangnya lagi. Kalau kamu ingin mengundangnya keluar dari gunung, saya khawatir dia tidak mau datang. Charlie berkata dengan tenang. Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan melalui telepon. Yeremia bersenandung dan berkata, saya akan mengirimkan nomor ponsel Tuan Leonard sebentar lagi. Kamu bisa meneleponnya. Kalau dia mengabaikanmu, katakan saja kamu cucuku. Dia akan sedikit lebih memerhatikan. Bab 2882. Oke, Charlie tidak banyak bicara. Dan berkata, kalau begitu tolong kirimkan aku kontaknya lewat pesan teks. Segera, Charlie menerima pesan teks dengan serangkaian nomor telepon Amerika Serikat. Charlie langsung menyalin dan menghubungi nomor. Menunggu beberapa detik sebelum tersambung. Suara Chandler terdengar dari ujung telepon. Halo, siapa ini? Charlie berkata. Tuan Leonard, ini aku, Charlie Wade. Chandler langsung mengenali suara Charlie. Dan berkata kepadanya, ini Tuan Muda Wade. Mengapa Anda tiba-tiba menelepon saya? Charlie berkata, benar, saya ingin bertanya tentang seseorang. Tetapi apakah nyaman bagi Anda? Chandler buru-buru berkata, silakan bertanya. Charlie bertanya, apakah Anda mengenal seorang lelaki tua bernama Carvalho? Dia seorang perantauan Tionghoa di Amerika Serikat. Carvalho Mason. Chandler bertanya dengan heran. Tuan Muda Wade melihatnya. Ya, Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Ya, aku hanya melihatnya. Belum pernah bertemu secara langsung. Saya yakin dia datang ke Aurus Hill untuk menemukan saya. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang orang ini. Chandler menghela napas. Carvalho tahu saya mendapatkan kesempatan besar setelah bertemu dengan Anda di Cina. Dia juga menginginkannya. Jadi dia memutuskan pergi ke Cina berharap memiliki kesempatan yang sama dengan saya. Charlie bertanya lagi. Lalu bagaimana Carvalho ini? Chandler menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Dia seorang guru Feng Shui yang sangat jujur. Dia pewaris langsung dari keluarga Mason. Saya mengenalnya bertahun-tahun. Orang ini jujur dalam tindakan dan perilakunya. Dan tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Setelah itu, Chandler menambahkan, Tuan Wade, jika Carvalho ada kesalahpahaman dengan Anda, mohon berbelas kasih. Orang ini jelas bukan orang jahat. Dia mungkin hanya digunakan oleh orang jahat. Charlie berkata, jangan khawatir. Saya akan mengingat kata-kata Anda. Terima kasih Tuan Leonard. Chandler buru-buru berkata, Tuan Muda Wade, sama-sama. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Saat ini, Carvalho naik taksi bersama Mike menuju komplek kuburan di luar kota Aurus Hill. Diminta menuju pemakaman pada malam hari. Supir taksi awalnya menolak. Tetapi Carvalho membayar mahal 1.000 yuan. Supir akhirnya bersedia dan segera meluncur ke tujuan. Dalam perjalanan, Mike bertanya kepada Carvalho, kakek, mengapa Tuan Santos meminta kita menemuinya di pemakaman Gunung Phoenix pada malam hari? Mungkin ada yang salah dengan orang ini. Carvalho segera memegang tangannya dan berkata dengan serius, jangan bicara kosong. Falco ini bukan orang biasa. Kita tidak boleh menyentuh perasaannya. Dia memilih bertemu di kuburan. Pasti ada alasannya. Kamu akan melihatnya nanti. Jangan berkata apapun selain kesopanan. Jangan sampai melakukan kesalahan. Mengerti? Mike bertanya dengan bingung. Kakek, mengapa kita harus menghormatinya? Kita memiliki misi kita sendiri. Kita harus berkonsentrasi menyelesaikan misi kita. Mengapa bertemu dengannya? Carvalho berkata dengan serius. Saya sudah lama memberitahu Cat Van bahwa pasti ada pukulan besar di Aurus Hill. Dan Cat Van ingin menyerang pukulan besar itu. Falco datang untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
Setelah itu, Carvalho berkata lagi, saya mendengar tentang orang ini Falco. Orang ini sangat jahat dan menguasai banyak metode metafisika. Kita tidak boleh menyentuh perasaannya. Mike bertanya dengan gugup. Kakek, apa yang dia ingin bertemu dengan kita? Carvalho berkata dengan suara rendah. Kurasa dia ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari kita. Mike mengangguk ringan dan berkata dengan percaya diri. Tapi kita belum menemukan petunjuk berharga dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana jika keluarga Schultz menyalahkan kita? Bagaimana kita harus menghadapinya? Carvalho menghela napas dan berkata, datang ke Aurus Hill ini, saya memang meleset. Saya tahu tempat ini tidak dapat diduga, tetapi saya masih terburu-buru ke sini. Alasan utamanya adalah saya selalu berpikir bahwa peluang dan bahaya selalu berdampingan. Tapi aku mengabaikan bahaya itu sendiri. Sulit untuk dipahami. Saat dia berbicara, dia melanjutkan. Sekarang Falco datang ke Aurus Hill. Segalanya mungkin akan lebih bervariasi. Jika masalahnya tidak jelas, kami kembali saja ke Amerika Serikat. Semua uang yang diberikan oleh keluarga Schultz akan saya kembalikan. Bab 2883. 20 menit kemudian, taksi berhenti di depan pemakaman Gunung Phoenix, pemakaman terbesar di pinggiran Aurus Hill. Pemakaman di sini menempati beberapa puncak bukit terdekat, sangat luas. Pada siang hari banyak orang yang datang untuk berziarah. Di malam hari bahkan tidak ada seekor anjing pun di sini. Setelah taksi menurunkan kakek dan cucu ke gerbang pemakaman, dia menginjak pedal gas dan melarikan diri jauh. Mike memagari gerbang marmer putih besar di depannya di bawah sinar bulan yang temaram. Dia berkata dengan gugup, kakek, mengapa tempat ini bahkan tidak memiliki staf? Carvalho menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Pintunya tertutup. Tidak tahu apakah itu terkunci atau tidak. Bantu aku melihatnya. Saat keduanya sampai di depan pintu, Mike mendorong pintu tersebut. Pintu besi tersebut tidak bergerak sama sekali. Mike berkata, kakek, pintunya terkunci. Carvalho mengerutkan kening dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Falco. Pada saat ini, seorang pria parubaya berseragam keamanan tiba-tiba keluar dari kegelapan. Pria parubaya itu berjalan sangat cepat, tetapi postur berjalannya agak aneh. Tubuhnya agak kaku. Mike terkejut melihat seseorang keluar dari kegelapan. Dia menarik Carvalho mundur, tetapi Carvalho menamparkan punggungnya dan berbisik, "Jangan bergerak." Setelah berbicara, matanya tertuju pada penjaga keamanan itu. Penjaga keamanan berjalan menuju kakek dan cucu. Saat semakin dekat, Carvalho melihat kulitnya gelap dan 7 lubangnya berdarah, dan seluruh tubuhnya membeku. Ini adalah pertama kalinya Mike di sebelahnya menghadapi situasi seperti itu. Dia terkejut dan gemetar tanpa sadar. Dia belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia merasa bahwa penjaga keamanan itu seperti mayat dengan kematian yang tragis. Carvalho juga ketakutan, tapi sepintas dia sudah tua. Jadi tekadnya jauh lebih kuat dari Mike. Dia menatap satpam. Tidak berani santai, tapi tidak mundur. Saat ini, satpam mengeluarkan kunci dan membuka gerbang besi secara mekanis dari dalam. Setelah pintu didorong terbuka, dia tidak keluar. Dia hanya menatap kakek dan cucunya dengan mata kosong, dan melambai kepada mereka. Segera, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan menuju kuburan. Kaki Mike menjadi lemas karena ketakutan. Dia bertanya pada Carvalho di sebelahnya. Kakek, apa yang dia maksud dengan melambai pada kita? Carvalho berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo masuk bersama. Ayo masuk dan lihat. Carvalho masuk untuk melihat-lihat. Hampir membuat Mike ketakutan. Dia panik dan berkata, kakek, kita tidak tahu apakah itu manusia atau hantu. Kita bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam. Menurut pendapat saya, kita jangan masuk. Carvalho menjaga punggung penjaga keamanan yang kaku, dan berkata dengan tenang, orang ini sudah lama mati. Dia hanya boneka. Bab 2884.
Benar-benar mati. Mike ketakutan ketika mendengarnya, dan berkata dengan gugup, "Ini, seperti zombie di film." "Tidak." Carvalho mengulurkan tangannya, dan berkata dengan serius, "Ini nasib terkena cacing parasit." Sekarang dia tidak didorong oleh kesadarannya sendiri, tetapi didorong oleh cacing parasit. Menangkap parasit, Mike bertanya dengan heran. "Apa prinsip kerja cacing itu?" Carvalho berkata dengan serius, "Tidak ada prinsip kerja. Yang jelas ini semacam teknik rahasia metafisik yang kejam. Parasit cacing tingkat rendah adalah memelihara sekelompok cacing beracun dan membiarkan mereka saling membunuh. Yang terakhir bertahan hidup adalah cacing parasit. Tapi teknik ini relatif level dasar. Mirip dengan memelihara ular berbisa atau memelihara anjing serigala untuk menggigit orang. Tidak terlalu banyak konten teknis." Ketika Carvalho mengatakan ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi, "Tapi master yang sangat kuat menggunakan cacing parasit yang orang normal belum pernah mendengar atau lihat. Bahkan ahli biologi top mungkin tidak mengenal cacing parasit itu. Banyak yang telah lama punah di alam, dan hanya diwariskan secara diam-diam di antara sekte budidaya cacing parasit. Cacing parasit bisa terbang dan melarikan diri dari tanah dan kuat. Cacing ini bisa dikendalikan oleh pikiran master yang besarnya. Saya pikir satpam ini disihir oleh seorang master. Dia datang untuk mengundang kita masuk, dan dia pasti mengikuti niat banyak." Mike bertanya dengan telapak wajahnya. Orang yang membesarkan cacing parasit dapat mengendalikannya dengan pikirannya. Lalu menggunakan cacing parasit untuk mengendalikan mayat orang lain. Ini sangat keterlaluan. Apakah ini keterlaluan? Carvalho berkata, "Bukankah ada juga telepati antara anak kembar dan ibu dan anak di luar negeri? Ini tahayul feodal di masyarakat, tetapi masih diakui di bidang ilmu pengetahuan. Masih memiliki dasar ilmiah tertentu." Mike sedikit mengangguk, dan berkata, "Jika kamu mengatakan itu, sepertinya ada efek yang mirip dengan retensi antara orang yang memelihara dan cacing parasit yang dia besarkan." Carvalho berkata, "Kamu juga bisa memahaminya dengan cara ini. Setahu saya, cacing parasit jenis ini biasanya ditetaskan dalam darah milik pemeliharanya saat masih berupa telur. Jadi cacing parasit sudah memiliki hubungan dengan pemeliharanya sejak awal. Hubungan darah terjalin di antara mereka. Selain itu, cacing parasit jenis ini hanya meminum darah pemeliharanya pada tahun pertama sebelum menetas. Ini juga untuk terus memperkuat konsistensi dengan pemeliharanya. Seperti bayi yang lahir untuk minum ASI." Lalu, keingintahuan Mike menetap angsur mengatasi rasa takutnya, dan dia tidak sabar untuk mempelajari lebih lanjut. Carvalho melanjutkan, "Selama masa makan cacing parasit, pemeliharanya sudah mulai melatihnya. Adapun cara berlatih, ini adalah rahasia yang tak terucapkan di setiap faksi. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu mereka akan membawa cacing parasit untuk melakukan kejahatan di mana-mana setelah cacing parasit dewasa. Cara untuk melakukan kejahatan adalah dengan memberi perintah cacing parasit untuk membunuh target. Begitu cacing ini mulai membunuh, mereka tidak akan berhenti sampai cacing ini mati secara alami karena usia tua." Mata Mike melebar, dan dia berkata, "Membunuh tanpa henti. Bagaimana jika tidak ada musuh? Apakah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa memandang bulu?" "Benar. Kenapa?" Carvalho berkata, "Karena cacing parasit tidak lagi meminum darah pemeliharanya setelah dewasa. Jika orang yang memelihara ingin cacing parasit terus bertahan hidup, mereka harus terus membunuh." "Ah," Mike bertanya, "mungkinkah parasit juga memakan daging manusia?" Carvalho merangkum dan mengeluarkan 3 kata. "Makan otak manusia." Ketika Mike mendengar 3 kata itu, dia tiba-tiba merasa mual, dan berkata, "Makan otak manusia. Ini terlalu menjijikkan." Carvalho mengangguk, dan berkata, "Lihat satpam tadi. Menurutmu bagaimana cacing parasit bisa memanipulasi mayatnya?" Mike menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Saya merasa ini luar biasa. Atau dapat dikatakan ini sama sekali tidak ilmiah. Tidak seperti kitab perubahan. Meskipun semuanya tampak misterius,
setelah menguasai esensinya, akan menemukan bahwa semuanya sebenarnya memiliki jejak yang bisa dilacak. Bab 2885. Carvalho memandang Mike dan menjelaskan, "Kamu pikir hal-hal seperti cacing parasit ini sepertinya tidak ilmiah, tetapi sebenarnya sangat ilmiah." Dengan mengatakan itu, Carvalho lebih lanjut menjelaskan, cacing parasit memakan otak manusia, dan itu harus otak manusia yang segar. Yang berarti orang yang baru saja mati. Meskipun otak manusia telah dimakan dan hilang oleh cacing parasit, seluruh sistem saraf pusat dan fungsi tubuh tidak akan langsung kehilangan vitalitasnya. Seperti halnya orang dengan kematian otak seringkali masih memiliki detak jantung dan peredaran darah. Cacing parasite dianggap ajaib karena setelah memakan otak manusia, dia dapat mengambil alih sistem saraf pusat manusia untuk sementara, lalu melakukan manipulasi sederhana pada tubuh manusia. Ini seperti satpam tadi, dia dikendalikan oleh cacing parasit dan bisa berjalan. Tetapi karena orang itu sudah mati dan ototnya terus bergetar, gerakannya tampak sangat kaku. Kamu dapat melihat dia hanya dapat berjalan, membuka pintu, dan menyesuaikan tangan. Hanya bisa melakukan gerakan dasar, tapi tidak bisa berbicara. Hal ini terutama karena cacing parasit sendiri tidak dapat mengendalikannya secara mendalam. Mereka hanya dapat melakukan beberapa hal yang sangat sederhana di bawah dorongan pikiran pemiliknya. Mike melihat dengan hati-hati ke belakang satpam, dan bertanya lagi, "Kakek, mungkinkah cacing parasit terus mengendalikan mayat ini?" "Tentu saja tidak," Carvalho berkata dengan sungguh-sungguh. "Mayat ini secara bertahap akan menjadi kaku dan busuk. Dan setelah cacing parasit menyalakan otak orang itu, hanya dapat bertahan paling lama 1 bulan. Kalau tidak makan lagi dalam sebulan, akan terjadi kelaparan." Mike berseru, "Dia harus makan lagi dalam sebulan. Bukankah itu berarti dia akan membunuh 1 orang lagi dalam sebulan?" Carvalho berkata dengan dingin, "Membunuh 1 orang setiap bulan. Dia bisa bertahan setiap bulan jika dalam keadaan tidak aktif. Jika pemiliknya terus diperintahkan untuk membunuh di mana-mana, cacing ini mungkin harus makan sekali dalam beberapa hari." Mike tampak ngeri, dan berkata dengan suara gemetar, "Ini, di belakang masing-masing cacing parasit ini, ada nyawa manusia yang berdarah. Aku belum pernah mendengar hal yang lebih jahat dari ini dalam hidupku." Carvalho menghela napas. "Itu karena kamu belum memiliki cukup pengetahuan. Ada banyak hal yang lebih jahat dari cacing parasit." Kakek dan cucu terus berjalan sambil berbicara. Tak lama kemudian mereka telah sampai di kedalaman kuburan. Pada saat ini, di tempat terbuka di tengah gunung, seorang lelaki tua kurus sedang duduk bersila di tengah. Orang ini adalah Falco Santos. Melihat Carvalho dan Mike mendekat, Falco berkata, "Tuan Tua Mason, saya sudah lama mengagumi nama itu." Carvalho buru-buru menangkupkan tangannya. "Nama Tuan Santos, saya sudah lama mendengarnya. Dikatakan bahwa Tuan Santos sangat kuat di Inggris sehingga setengah dari orang Tionghoa di Eropa menghormati Tuan Santos. Saya bisa bertemu hari ini, dan aura Tuan Santos benar-benar luar biasa." Ada senyum jelek di sudut mulut Falco, dan dia segera berkata, "Tuan Mason, saya agak lancang mengundang Anda ke sini hari ini. Alasan utamanya adalah cacing parasit saya mengikuti saya ke sini dari Inggris dan sudah lapar selama 3 hari. Aku tidak tega melihatnya kelaparan. Jadi aku mengeluarkannya untuk mencari makan. Tolong maafkan aku, Pak Tua." Carvalho membenci orang ini karena meremehkan pembunuhan itu, membawa cacing parasit untuk mencari makanan. Namun, karena wajahnya, dan juga karena pihak lain terlalu agresif, dia hanya tersenyum, menghindari topik cacing parasit, dan berkata, "Tempat ini jarang penduduknya, tetapi juga tempat yang bagus untuk membicarakan bisnis yang serius." Falco mengangguk, dan berkata dengan penuh tekanan, "Saya pikir tempat seperti ini pasti akan menjadi tempat yang sangat baik untuk membiarkan cacing parasit saya makan. Tetapi siapa yang mengira hanya ada 1 penjaga keamanan di kuburan sebesar ini? Seperti pengelola pemakaman ini sangat pelit."
Hati Carvalho bergetar. Dia mengerti kata-kata Falco. Orang ini pasti mengira bahwa setidaknya ada beberapa penjaga keamanan di sini. Dan tidak ada orang di sekitar. Jadi ini adalah tempat yang baik untuk membunuh. Tetapi saat datang, dia hanya menemukan satu satpam. Dia merasa tidak puas. Bab 2886. Namun, Carvalho tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Falco. Dia hanya bisa tertawa datar sebagai tanggapan. Pada saat ini, Falco memandangi satpam yang berdiri tak bergerak di sebelahnya, mengulurkan tangan, dan tiba-tiba berteriak, "Kembalilah." Carvalho melihat cacing putih seukuran ginseng laut dewasa tiba-tiba keluar dari rambut di atas kepala satpam. Terlihat sangat menjijikkan, dan setelah cacing itu keluar dari kepala satpam, dia memutar tubuhnya seperti ikan mas yang memahami dirinya. Lalu langsung terbang ke tangan Falco dengan memprediksi. Falco menyeret cacing gemuk itu dengan satu tangan, dan mengelusnya dengan penuh kasih dengan tangan lainnya. Dan cacing itu berputar-putar di telapak tangan, membuat suara berderit aneh. Sambil berkemah, Falco berkemah, "Aku tahu kamu belum kenyang. Jangan khawatir, hanya ada satu hari ini. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan besok." Segera setelah itu, cacing itu menggeliat dan berkicau seperti tikus. Falco mengangkat kepalanya, menatap Carvalho dan Mike. Dia mencibir dan berkata kepada cacing itu, "Mereka berdua bukan makananmu. Mereka temanku. Jangan main-main, tidurlah dulu. Besok, aku akan membuatmu kenyang dan makan enak." Ketika Carvalho dan Mike mendengar ini, mereka menyadari bahwa cacing putih dan gemuk ini ingin memakan mereka berdua. Mereka ketakutan dan merinding, melihat Falco memasukkan cacing ke dalam pelukannya. Carvalho dengan cepat langsung membahas pokok permasalahan dan bertanya, "Saya tidak tahu mengapa Tuan Santos mengundang saya selarut ini. Ada apa?" Falco tersenyum sinis, dan berkata, "Orang tua dari keluarga Schultz menelepon saya lagi hari ini. Saya tahu dia sangat marah. Dia tidak sabar menemukan Master Misterius di Aurus Hill dan menanganinya dengan cepat." Saat dia mengatakan itu, dia berkata lagi, "Saya pandai membunuh orang, tapi tidak pandai menemukan orang. Kalau saya harus mencari jarum di tumpukan jerami, saya tidak tahu berapa lama bisa menemukan anak muda itu. Jadi saya harus bertanya kepada Tuan Mason. Bagaimanapun, Anda dapat menentukan dan menghitung. Anda pasti akan menemukan petunjuk yang lebih relevan." Carvalho bertanya dengan heran. "Bagaimana Tuan Santos mengetahui bahwa orang yang kita cari adalah seorang anak kecil?" Falco tersenyum dan berkata, "Tuan Schultz menelepon dan menyampaikan beberapa berita baru. Anak itu berusia sekitar 25 tahun. Paling lama tidak lebih dari 30 tahun. Dia sangat kuat. Setidaknya lebih kuat dari Jonin di antara para ninja Jepang. Orang tersebut kemungkinan besar adalah orang Jepang Cina. Apakah Tuan Schultz sudah memberitahu petunjuk ini?" Carvalho menenangkan dan berkata, "Tuan Schultz belum menghubungi saya dalam 2 hari terakhir." Falco mengangguk, dan berkata lagi, "Dikatakan bahwa orang ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan cucu Tuan Schultz. Mungkin mereka pasangan kekasih yang saling mencintai. Saya ingin langsung menangkap cucunya, menyiksanya, dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Tetapi Tuan Schultz takut pada serigala dan harimau. Dia berjanji tidak ada yang boleh menyentuh cucunya. Jadi saya tidak dapat menemukan titik inovatif. Jadi saya juga ingin Tuan Mason mencari di sepanjang garis ini untuk melihat apakah Anda, seorang master yang mahir dalam kitab perubahan, 8 diagram, dan misteri Feng Shui, dapat menemukan beberapa petunjuk." Berbicara tentang ini, Falco menghela napas, dan berkata lagi, "Tuan Mason, kita berdua harus bekerja sama untuk mencari tahu dan membunuh orang secepat mungkin. Sehingga kita dapat kembali ke rumah kita masing-masing dan bertemu keluarga kita masing-masing. Kalau begitu, saya juga bisa menyelesaikan misi kedua keluarga Schultz lebih awal dan mendapatkan uang untuk kembali ke Inggris. Dan kamu bisa kembali ke Amerika lebih awal." Bab 2887.
Dalam hati Carvalho, ada 10.000 alasan tidak mau bekerja sama dengan orang jahat seperti itu. Tapi dia tidak berani menyerang pihak lain dengan gegabah. Dia mengangguk dan berkata, "Itu wajar. Kita berdua memiliki kekuatan masing-masing. Hanya dengan bekerja sama kita dapat belajar dari kekuatan satu sama lain." Ya, Falco tersenyum kecil dan berkata, "Dalam hal ini, Tuan Mason bisa mendekati Sophie itu besok. Saya akan mengirimkan alamatnya nanti." "Baiklah." Carvalho mengangguk dan bertanya lagi, "Saya ingin tahu apakah Tuan Santos memiliki hal lainnya?" "Tidak ada." Falco tersenyum dan berkata, "Mengenai masalah ini, saya minta maaf meminta Tuan Mason datang ke sini. Karena saya khawatir percakapan kita didengar oleh orang lain. Tolong jangan ambil hati." Carvalho mencibir di dalam hatinya. Dia bisa melihat apa yang dipikirkan Falco. Orang ini sama sekali tidak khawatir jika percakapannya didengar oleh orang lain. Dia ingin memanggil dirinya dan menggunakan satpam tadi untuk memberikan pukulan. Namun, dia tidak berani menyerang Falco. Jadi dia buru-buru berkata dengan sopan, "Tuan Santos, Anda juga bertanggung jawab atas Tuan Schultz." "Saya sangat mengerti." Setelah selesai berbicara, Carvalho bertanya lagi, "Apa Tuan Santos akan kembali ke kota?" "Jika demikian, saya akan meminta cicit saya memanggil taksi. Kita dapat kembali bersama. Jika Tuan Santos tidak pergi bersama kami akan meninggalkanmu di sini sendiri." "Tidak perlu." Falco menunjuk pada mayat di tanah dan mencibir, "Darah orang mati adalah hal yang baik di sekitar kita. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk mengomunikasikan senjata ajaibku. Jika aku pergi seperti ini, itu benar-benar sia-sia." "Tuan Mason, kembalilah dulu." Carvalho tertawa dan menangkupkan tangannya. "Kalau begitu, saya kembali dulu." Falco tersenyum dan berkata dengan suara seram, "Tuan Mason, dengan bantuan Anda saya bisa menemukan orang itu. Tolong jangan tunda keberuntunganku." Hati Carvalho menegangkan, dan dia buru-buru berkata, "Tuan Santos, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik." Setelah itu, dia berkata kepada Mike yang telapaknya di samping, "Mike, ucapkan selamat tinggal di Tuan Santos." Mike kembali sadar, buru-buru membungkuk dan berkata, "Selamat tinggal, Tuan Santos." Falco terkekeh dan sedikit mengangguk. Carvalho buru-buru mengajak Mike dan berjalan jauh keluar kuburan. Setelah berjalan ratusan meter, Mike berkata, "Kakek." Carvalho segera memarahi dengan suara rendah, "Jangan katakan apa-apa dulu." Mike menutup mulutnya dengan bijaksana. Apa yang dia lihat dan dengar menggambarkan pemahamannya tentang dunia selama lebih dari 20 tahun, dan membuatnya sangat mengerikan. Pada saat ini, dia merasa kakinya sedikit lemah dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan bahkan ketika dia berjalan. Atas permintaan Carvalho, Mike tidak segera memanggil taksi. Kakek dan cicit ini berjalan jauh sampai tiba di jalan utama. Mike mengulurkan tangan dan menghentikan taksi yang lewat. Begitu masuk ke dalam taksi, Mike dikurung di kursi di satu sisi, seolah-olah dia baru saja menderita penyakit serius. Carvalho juga sangat tidak nyaman, merasa di dalam hatinya. Sepertinya datang ke China kali ini benar-benar sebuah kesalahan. Saya fokus mencari peluang, tetapi mengabaikan ada risiko. Falco Santos ini benar-benar terlalu berbahaya. Aku harus berhati-hati. Kakek dan cucu kembali ke Shangri-La dengan tergesa-gesa. Dalam perjalanan, keduanya tidak berbicara lagi. Pengalaman pemandangan memang terlalu berdarah. Keduanya informasi takut sensitif apapun akan didengar oleh pengemudi taksi. Seseorang meninggal di kuburan malam ini. Itu akan menjadi orang lain besok. Mungkin akan segera ada penyelidikan. Baik kakek maupun cicit ini tidak mau terlibat dengan polisi. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bawahan Ishak, serta dua keturunan muda dari keluarga Harker, diam-diam mulai mengawasi mereka. Bab 2888. Saat ini, bawahan Ishak diam-diam menunggu di pintu masuk hotel, menunggu kakek dan cicitnya kembali.
lalu menelusuri kembali keberadaan mereka. Carvalho tidak tahu ada yang mengawasi mereka. Taksi berhenti di gerbang Shangri-La, dan Carvalho keluar dari mobil dengan dukungan Mike. Segera, keduanya kelelahan kembali ke kamar untuk beristirahat, dan bawahan Isaac, serta generasi muda dari keluarga Harker, mengejar taksi tersebut. Beberapa menit kemudian, mereka memaksa taksi untuk berhenti di persimpangan. Di antara mereka, bawahan Isaac segera mendekati jendela pengemudi taksi, menatap pengemudi, dan bertanya, "Kemana kakek dan cucu yang baru saja kamu antar?" Ini, melihat orang yang mendekat tidak ramah, sopir taksi itu agak gugup beberapa saat. Tidak tahu apakah dia harus menjawab dengan jujur atau tidak. Bawahan Isaac itu melemparkan uang tunai 10.000 yuan melalui jendela, dan berkata, "Kami orang-orang Albert Rhodes. Kamu harus bertanggung jawab dengan jujur. Tidak ada yang akan menjaga dirimu sendiri. Uang 10.000 yuan ini hadiah untuk Anda." Setelah selesai berbicara, dia mengubah topik pembicaraan dan mengancam, "Tapi kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan kami akan memaksudkan kasar. Saya sudah mencatat plat nomormu. Aku bisa mengirim orang-orangku. Kamu tidak akan bisa bergerak sedikit pun di Aurus Hill." Jika nama Isaac disebutkan, supir taksi mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi jika nama Albert disebut, tidak ada supir taksi yang tidak diketahui. Bagaimanapun, Albert adalah bos dari seluruh dunia bawah tanah Aurus Hill. Dengan banyaknya anak buah di bawah komandonya, dia memonopoli banyak industri di Aurus Hill, terutama klub malam dan bar. Pelanggan taksi bekerja di tempat seperti itu setiap hari, sehingga mereka sangat memahami situasi ini. Jadi, setelah mendengar nama Albert, pengemudi segera berkata, "Kakak, izinkan saya memberitahu. Kedua orang itu dari pinggir jalan dekat Gunung Phoenix." Gunung Phoenix. Bawahan Isaac mengerutkan kening. Bukankah itu pemakaman Gunung Phoenix? Ya, sopir itu mengangguk berkali-kali. Tidak ada orang di sekitar. Dulu ada sebuah desa kecil, yang dibeli oleh pengembang pemakaman Gunung Phoenix dan sudah direlokasi. Bawahan Isaac sedikit mengangguk, dan berkata dengan dingin, "Ingat, jangan beritahu siapapun apa yang baru saja terjadi." "Kamu mengerti?" Sopir menjawab. "Jangan khawatir, saya mengerti." Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan 10.000 yuan lagi, dan berkata dengan gugup, "Saudara, kamu ambil lagi uang ini." "Aku tidak berani mengambil." Bawahan Isaac memarahi. "Kalau aku menyuruhmu memegangnya, kamu harus mengambilnya. Jangan berbicara begitu banyak omong kosong. Cepat pergi." Pemain tidak berani melakukan kesalahan, jadi dia menerima uang itu dan menginjak pedal gas. Bawahan Isaac segera melaporkan situasi yang telah dipastikan kepada Isaac, dan Isaac juga segera memberitahu Charlie. Ketika Charlie mendengar Carvalho dan cicitnya pergi ke Gunung Phoenix, dia juga sedikit terkejut, dan berpikir, kedua orang ini datang ke Aurus Hill untuk mencariku. Untuk apa pergi ke Gunung Phoenix pada malam hari? Menyadari ada sesuatu yang salah, Charlie berkata kepada Isaac, "Isaac, cepat lihat rekaman CCTV saat mereka meninggalkan Shangri-La. Lihat taksi yang mereka gunakan untuk pergi. Temukan pengemudi taksi itu secepatnya mungkin berdasarkan nomor platnya. Kamu harus bertanya dengan tepat kemana dia membawa kedua orang ini. Selain itu, minta pengemudi taksi mengingat hati apa saja yang mereka berdua bicarakan di dalam taksi. Ceritakan semua yang relevan sebanyak yang bisa mereka ingat. Lalu kamu kirimkan kepada saya dalam bentuk catatan." "Baik Tuan Muda." Bab 2889. Isaac menyadari pencapaiannya yang sedikit serius. Dia segera mengatur agar bawahannya membuka rekaman CCTV. Pemantauan di gerbang Shangri-La sangat lengkap. Bisa dikatakan memiliki jangkauan 360 derajat tanpa jalan buntu. Anak buah Isaac dengan cepat menemukan nomor plat taksi melalui rekaman CCTV. Segera setelah itu, mereka menggunakan sistem pencarian taksi kota untuk menemukan taksi yang sedang bekerja di kota. Agar supir taksi bisa bekerja sama,
Isaac secara khusus meminta Jayden Marquez anak buah Albert. Meminta Jayden maju sendiri dan berbicara dengan supir taksi. Sopir taksi tidak menyangka dia bertemu salah satu 4 Raja Langit di bawah komando Albert. Sambil terkejut dan takut, dia segera menceritakan semua yang bisa dia ingat. Carvalho dan Mike berbicara tentang Falco dalam perjalanan menuju Gunung Phoenix. Pada saat itu, keduanya tidak terlalu meremehkan supir taksi. Isi diskusi mereka tidak mengandung hal-hal yang dilarang dan sensitif. Dan mereka juga merasa bahwa seorang sopir taksi tidak mungkin cocok dengan keluarga Schultz dan Tuan Santos itu. Tetapi mereka tidak pernah mengira Charlie bisa menemukan pengemudi dengan mengikuti petunjuknya. Pembicara bercerita pada Jayden. 2 orang di dalam mobil, tua dan muda, bertanya-tanya tentang Falco Santos. Mereka pergi ke Gunung Phoenix untuk bertemu dengan pria bernama Falco itu. Mereka juga berbicara tentang metafisika. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami, sehingga pengemudi tidak membuat konsep yang terlalu serius. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga Charlie, Charlie menaruh tanda tanya. Apa? Sudah lama tinggal di Aurus Hill. Saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Mungkinkah dia datang dari luar? Memikirkan hal ini, Charlie menghubungi Chandler Lennart lagi. Begitu telepon tersambung, dia berkata dengan sopan, "Maaf, Tuan Lennart, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Chandler berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Wade, katakan saja, saya mungkin tahu sesuatu." Charlie kemudian bertanya, "Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang seseorang bernama Falco Santos?" Falco Santos. Suara Chandler tiba-tiba meningkat hampir 1 oktav, dan berkata, "Bagaimana mungkin Tuan Muda Wade bisa mencapainya dengan orang ini?" Charlie mengerutkan kening, dan bertanya, "Tuan Lennart, Anda mengenalnya?" Chandler menjawab dengan jujur, "Kami mengenal satu sama lain secara pribadi. Orang ini telah lama terkenal. Semua orang di lingkaran metafisika Feng Shui di luar negeri mengenalnya." "Oh," Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "apa latar belakang orang ini?" Chandler berkata, "Dia salah satu dari 3 murid sejati Japet Machen." Charlie mengerutkan kening. "Japet Machen? Apa latar belakangnya?" Chandler menjelaskan, "Sekitar 40 tahun yang lalu, Japet Machen, seorang ahli metafisika Feng Shui terkenal di Hong Kong. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Mereka hanya tahu bahwa dia telah mendapatkan pijakan yang kuat di Hong Kong berdasarkan kemampuannya segera setelah dia debut." Bab 2890. Setelah itu, dia mulai membangun sekte dan merekrut banyak murid. Dia menjadi pusat perhatian untuk waktu sementara. Banyak orang kaya di Hong Kong dan gangster jalanan menjadi muridnya. Saya bertemu orang ini beberapa kali. Saya juga sempat minum anggur di sana, berbicara tentang Taoisme, dan berbicara tentang zaman kuno dan modern. Saya mengenalnya dengan baik. Orang ini luar biasa. Dia tidak hanya mahir dalam rahasia ventilasi dan udara. Dia juga mahir dalam metafisika seni racun. Dia sangat kuat. Dia tidak seperti ahli Feng Shui seperti kita, yang hanya memahami teknik rahasia Feng Shui dan 8 diagram dari kitab perubahan. Dia mahir dalam metode pembunuhan seperti Fudo dan ilmu hitam lainnya." Chandler mengatakan ini, dan kemudian berkata, "Falco itu bergabung dengan Japet lebih dari 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, ketika saya mengunjungi Japet di Hong Kong, saya bertemu dengannya." "Oh," Charlie bertanya dengan sangat ingin ikut tahu, "karena Japet ini terkenal. Bagaimana mungkin Falco, sebagai muridnya, tidak terkenal?" Chandler menjelaskan, "Bakat Japet tidak dapat ditandingi di dunia pada saat itu. Saya telah mempelajari kitab perubahan, 8 diagram, dan rahasia Feng Shui sepanjang hidup saya. Saya hanya dapat mencapai tingkat pencapaian yang sama seperti dia di bidang Feng Shui. Selain rahasia I Ching, kitab perubahan, dan Feng Shui, dia juga mahir dalam banyak rahasia metafisik, termasuk kebaikan dan kejahatan. Pencapaiannya secara keseluruhan jauh melampauiku. Dengan bakatnya yang luar biasa,
Tidak ada yang bisa mempelajari semua keterampilan Japet. Oleh karena itu, murid ketiga sejatinya pada saat itu semuanya memiliki keahliannya masing-masing. Beberapa orang fokus pada rahasia Feng Shui, yang lain pada metafisika. Yang Falco fokuskan adalah memelihat cacing parasit dan ilmu hitam. Di bidang metafisika, cacing parasit dan ilmu hitam disebut sihir. Ini cara jahat, dan cacing parasit adalah yang paling kejam. Saat Japet masih hidup, Falco mampu menekan pikiran jahatnya dan tidak keluar untuk melakukan kejahatan. Namun setelah Japet meninggal, orang ini benar-benar melepaskan dirinya. Dia menjadi kaki tangan orang kaya dan membunuh banyak musuh dan pesaing orang kaya. Dia sudah lama terkenal. Charlie mengerutkan kening, mendecakkan bibir, dan bertanya, Tuan Leonard tua, bagaimana Falco bisa terkait dengan sekte Japet dan dua murid Japet lainnya? Jika saya membunuh Falco, apakah saya akan membuat orang-orang itu marah? Chandler berkata dengan jujur, meskipun Japet adalah bakat yang luar biasa, dia tidak memiliki keturunan. Dia juga tidak peduli dengan urusan sektenya di tahun-tahun terakhirnya. Bangkai kehilangan tulang punggung dan runtuh secara bertahap. Jika tidak, Falco tidak akan meninggalkan Hong Kong dan pergi ke Inggris. Jadi tidak perlu khawatir tentang sekte tersebut. Setelah itu, Chandler melanjutkan, adapun hubungan dengan dua murid lainnya, sejujurnya saya tidak terlalu tahu. Ahli Feng Shui di Hong Kong pada periode selanjutnya dimanfaatkan oleh banyak orang kaya untuk melakukan kejahatan. Temperamen dan reputasi mereka umumnya jelek. Jadi Tuan Muda Wade, sebaiknya berhati-hati. Segera setelah itu, Chandler melanjutkan, saya ingat dua murid lain. Yang satu bernama Zion Heket dan yang lainnya bernama Jack Yaleman. Jack Yaleman, mulut Charlie tiba-tiba menyusut. Dia berpikir, aku tidak menyangka, Master Metafisika Hong Kong Jack Yaleman yang tersambar petir sampai mati adalah saudara seperguruan Falco. Benar-benar kebetulan, Chandler, yang berada jauh di seberang lautan, tidak tahu ekspresi Charlie berubah saat ini. Dia menelepon, Tuan Muda Wade, Anda harus berhati-hati tentang Falco itu. Perhatikan juga sekeliling Anda. Lihat apakah ada orang bernama Zion Heket dan Jack Yaleman. Japet memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya di sekitar saat itu. Tetapi hanya 3 murid sejati ini yang benar-benar mempelajari beberapa keterampilan. Yang lainnya tidak perlu bertanya-tanya. Charlie dengan cepat mengucapkan terima kasih dan berkata, terima kasih Tuan Leonard. Saya pasti akan lebih berhati-hati. Chandler menambahkan, juga, Falco ini memiliki kepribadian yang sangat aneh dan sangat kejam. Dia memiliki cacing parasit yang dia besarkan. Saya dengar, dia sudah memeliharanya selama 20 tahun. Tahun pertama, makhluk itu tumbuh dengan meminum darahnya. Selebihnya sampai hari ini, cacing itu bergantung pada memakan otak orang yang masih hidup. Ini sangat berbahaya. Tuan Muda Wade harus ekstra hati-hati. Ketika Charlie mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Cacing parasite yang dibesarkan Falco ini benar-benar memakan otak manusia hidup-hidup. Sungguh keterlaluan. Jadi dia berkata, jangan khawatir, Tuan Leonard. Saat saya bertemu Falco, saat itu akan menjadi akhir dia bisa berbuat jahat. Aku pasti akan membenamkan dirinya dan cacing parasitnya di Aurus Hill. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.